Pada zaman dahulu, banyak kisah misteri dan keajaiban di muka bumi ini. Hutan belantara yang luas membentang. Gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas awan. Badai salju dan es yang ekstrim menyelimuti dunia ini. Lalu, bagaimana dengan saat ini? Hutan, padang pasir, sabana, gunung, bahkan dasar laut pun seluruh penjuru bumi ini sudah dijelajahi manusia dari dulu sampai sekarang. Akhirnya, tidak lama lagi manusia akan kehabisan tempat untuk dijelajahi. Benar-benar sudah di luar batas. Kenapa zaman sekarang sudah tidak ada lagi sesuatu yang misterius tersisa? Jangan marah-marah ke aku dong. Sudahlah, tenang. Makanya aku kasih tahu ke kamu, Nobita. Di bumi yang seluas ini, seharusnya masih ada sesuatu yang mengandung misteri atau sihir. Benar. Doraemon pasti bisa mencari lokasi misterius seperti itu. Doraemon? Libur musim panas tahun ini, kita harus melakukan sebuah petualangan besar. Ya, sudah diputuskan untuk berpetualang. Kamu mengerti kan, Nobita? Tidak mungkin. Walaupun mereka memaksa, tapi misteri itu tidak bisa kita cari. Tolonglah. Bantu menemukan dunia misteri. Kalau tidak, aku bisa babak belur. Beli saja di toko masa depan. Toko serba ada di masa depan. Makanya aku minta tolong padamu, Tuan Doraemon. Tidak mau. Soalnya penjuru bumi ini sudah dijelajahi semua. Tapi mungkin saja ada. Asal kita mau mencarinya. Tidak. Jangan di situ. Percuma saja. Wah, Ya keluar. ketemu. Lihat. Tahun lalu aku mau beli dorayaki. Aku kehilangan uang 100 yen. Akhirnya bisa ketemu. Asik. Sekarang aku bisa beli dorayaki. Nah, percaya kan? Sesuatu yang misterius juga pasti bisa ketemu kalau dicari. Coba cari dulu dengan satelit pribadi. Satelit pribadi ya. 3, 2, 1. Roket diluncurkan.
Roket satelit itu bisa mengambil gambar bumi sampai ke pelosok-pelosok, kan? Begitulah. Wah, sudah dapat hasilnya. Hah, fotonya jelas sekali. Berarti sekarang kita bisa menemukan dunia misteri. Jangan yakin dulu. Kamu mau mencari misteri dari semua foto pelosok bumi itu. Jumlahnya ratusan ribu loh. Malah bisa sampai berjuta-juta lembar. Berjuta-juta? Untuk melacaknya butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Atau mungkin juga tidak bisa menemukan apa-apa. Jangan bikin aku patah semangat. Usaha dulu. Pokoknya akan aku cari sendiri. Serius? Kamu takut pada ancaman giant? Takut sih. Tapi kedengarannya seru juga. Menyusuri dunia misteri yang belum pernah ada. Kalau ketemu, aku bisa berpetualang ke sana. Libur musim panas lebih seru kalau menghabiskan liburan dengan memecahkan misteri daripada di rumah saja membosankan. Bagus. Kalau begitu aku rela untuk membantu misimu. Doraemon, kamu memang bisa diandalkan. Pertama, kita ubah orbit satelitnya. Hentikan pengambilan gambar laut dan daratan. Setelah itu fokuskan ke daerah yang jarang penduduknya. Wilayah hutan, gunung, gurun pasir, sabana bisa jadi lokasi yang tepat. Bagaimana kalau kita fokus ke benua Afrika dulu? Wah, ide bagus. Tampilan pada monitor kita adalah daratan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga dilewati garis khatulistiwa. Pengambilan gambar dimulai. Keren! Ini hutannya. Dari tadi hutan terus. Kalau kita lihat hutan melulu lama-lama membosankan juga ya. Lihat nih, ada danau, air terjun, kota yang runtuh. Bagus, pasti bisa kutemukan deh. Nobita! Ada apa, Bu? Tolong kamu pergi belanja sebentar ya. Kenapa sih setiap aku memulai kegiatan selalu ada halangan? Kenapa anjing itu? Kok kotor sekali? Tidak. Aku tidak boleh pelihara anjing di rumah. Astaga, dia benar-benar kelaparan sampai tidak kuat berdiri. Kasihan juga sih. Tapi maaf, aku tidak bisa membantumu. Hei. Ini makan. Kamu pasti kelaparan kan? Aku belikan sosis ini khusus untukmu. Tapi nanti jangan ikut aku pulang ya. Janji ya. Ini. Maaf, dikupas dulu. Nah. Walaupun kotor sekali, bagaimanapun juga kamu kelihatan dari jenis anjing mahal sih. Aku tidak boleh buang-buang waktu. Aku harus cepat-cepat melacak peta Afrika. Aku pergi ya. Semoga kamu dipelihara orang yang sayang binatang. Wah, banyak sekali. Aku masih memeriksa fotonya satu-satu. Monitornya sementara kumatikan dulu. Baiklah, aku juga akan periksa satu-satu Bukan aku loh. Jangan-jangan. Aduh, kamu kan sudah janji tidak mengikuti aku. Nobita, kamu mau memungut anjing liar ini? Aku tidak memungutnya, dia sendiri mengikuti aku. Aduh, bagaimana kalau ketahuan ibu, Doraemon? Nobita! Kamu jangan bersuara ya. Nobita, ada yang ibu mau tanyakan. Maaf Bu, dia masuk sendiri kok. Nanti aku bawa keluar deh, ibu jangan marah. Kamu ini ngomong apa? Ibu tidak mengerti. Ada yang penting, kamu lihat tas ibu yang sebesar ini enggak? Tas? Bikin kaget saja.
Mana aku tahu soal tas, Bu. Pasti terjatuh waktu pulang dari bank. Semua uang untuk kehidupan kita ada di situ. Coba diingat-ingat Kita cari dulu ya, Bu. Begitu keluar dari bank, lalu bagaimana lagi? Ibu sih tidak ingat lagi. Ibu langsung jalan begitu saja. Sedang apa anjing ini? Sepertinya dia mengendus sesuatu. Tapi kenapa arahnya berlawanan dari rumah? Coba kita ikuti dia dulu. Memangnya anjing itu kenapa? Tempat apa ini? Oh, ya ampun, ibu jadi ingat. Karena cuacanya terlalu panas, jadi ibu makan es krim di sini. Tidak ngajak-ngajak. Sekali-sekali boleh kan? Kenapa tiba-tiba dia ke arah sana? Oh, iya. Waktu itu di sini ada kebakaran. Banyak orang yang melihat kejadiannya. Ibu terjepit, kemudian lemas, lalu jatuh di sekitar sini. Ketemu. Akhirnya ketemu lagi tasnya. Ibu, ada yang ingin aku bicarakan. Anjing ini bagus dan pintar. Sebagai balas budi, bagaimana kalau kita pelihara di rumah? Boleh kan? Boleh deh. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya kita boleh pelihara anjing. Dinding rumah anjing. Silahkan, ini rumahmu. Wah, luas juga ya. Dia senang sekali. Nobita, kamu mau kasih nama siapa? Karena kutemukan saat kelaparan, bagaimana kalau Peko? Bagus juga. Wah, jadi tambah cantik ya. Putih sekali. Lihat, yang ini foto sabana. Sabana itu apa? Dataran luas yang ditumbuhi rerumputan. Misalnya ada di Kenya atau Afrika Selatan. Ada sungai-sungainya juga. Pasti. Hebat. Doraemon, kalau mau ambil semua foto daratan Afrika, perlu berapa lembar? Luas Afrika sekitar 7,9 juta kilometer persegi. Kalau difoto perlu 9,3 juta lembar. Apa? 9,3 juta lembar? Sadar. Kamu tahu sendiri kan kalau misimu itu tidak gampang. Ibu, tolong Bu. Kamu tidak apa-apa, Nobita? Aku tidak apa-apa kok. Sepertinya tidak usah buru-buru. Dicari sampai musim dingin juga tidak apa-apa. Kamu sudah malas mengecek ya? Kenapa jadi begini? Padahal aku sudah mematikan monitor penerimanya. Peko? Ternyata Peko sedang main dengan monitor kita. Aduh, jadi berantakan begini. Apa ini? Di tengah hutan? Sebentar, aku perbesar dulu gambarnya, Nobita. Ini batu ya? Aku rasa bukan. Sepertinya buatan manusia. Coba kita lihat dengan kamera 6 dimensi. Kita putar dulu di mana adanya. Nobita, pegang fotonya. Begini. Ya, sudah pas. Ya, sudah pas. Kita lihat. Itu patung. Yang di tengah hutan tadi. Kita tanya Niki Sugi saja. Dia pasti tahu sesuatu. Nobita, makan dulu. Nanti, Bu. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Afrika bagian mana? Afrika Tengah, di pedalaman hutan. Afrika Tengah? Oh, itu hutan kabut tebal. Hutan kabut tebal. Maksudnya? Hutan kabut tebal memang ada di wilayah hutan belantara di Afrika Tengah. Dari satelit, wilayah hutan itu tidak bisa diambil gambarnya karena selalu tertutup kabut yang sangat tebal. Jadi begitu. Berarti satelitku bisa menembus kabut tebal. Terima kasih, Niki Sugi. Terima kasih ya.
tahu teman-teman. Asik. Teman-teman pasti sudah berkumpul. Untuk apa topi itu? Biar terasa kalau sedang berpetualang. Maaf terlambat. Kamu kelamaan, Nobita. Iya, maaf. Kamu bawa anjing siapa? Namanya Peko. Aku menemukannya di sini. Halo Peko, salam kenal. Ah, anjing ini pintar sekali ya. Aku beruntung kan? Beda sekali ya dengan pemiliknya. Hah? Apa kamu bilang? Tim petualang, atur barisan. Berhitung. 1, 2, 3. 4, 5. 5. Kalian cuma berempat kan? Hah? Aneh. Tapi tadi ada yang bilang 5. Hah? Kamu ini, Giant. Kamu sendiri termasuk dihitung, kan? Hah? Oh iya, ditambah aku jadi berlima ya. Sekarang, tolong Doraemon jelaskan kemana tujuan petualangan kita. Siap. Pintu kemana saja? Tujuan perjalanan kita kali ini adalah menjelajah peradaban tertua di benua Afrika. Pada zaman dahulu, di pedalaman hutan, berdirilah sebuah patung raksasa yang misterius. Menurut kalian kira-kira ada harta karunnya nggak ya? Kamu jangan memikirkan soal harta karun, Suneo. Yang penting kita berpetualang yang menegangkan tapi menyenangkan sebagai petualang sejati. Kalau langsung ke lokasi patung pasti membosankan, tidak seru. Kita jalan kaki dulu 100 km sebelumnya. 100 km menuju lokasi. Teman-teman, apa kalian sudah siap? Tentu saja. Aku juga. Apalagi aku. Bagus, petualangan besar dimulai. Aduh, Doraemon. Apa-apaan ini? Sakit. Keren. Afrika. Kita benar-benar sampai di Afrika. Lihat, Peko. Sudah tidak sabar tuh. Bagus, semuanya juga semangat. Ayo berpetualang. Ayo. Aduh, hati-hati Nobita. Wah, bunganya cantik. Itu indukmu ya? Wow, gaya rambutnya keren. Capek. Kita sudah jalan 10 kilo nih. Kita baru jalan 5 kilo kan? Apa? Masih 95 kilo lagi. Kalau di hutan pemandangannya ya pohon semua. Seharusnya kita siap. Nggak ada kejadian yang menegangkan. Binatang buasnya juga nggak ada. Membosankan. Kalian terlalu banyak komentar. Lihat Peko, dia diam saja. Kita harus mencontoh sikapnya. Wah, gawat, aku baru ingat. Doraemon, cepat keluarkan pintu kemana saja. Memangnya Cepat. untuk apa? Kertas ulanganku yang nilainya 0 tergeletak di atas meja. Payah, merusak suasana saja. Aku segera kembali. Aduh,
ketahuan ibu. Mau kemana kamu, Nobita? Ke Afrika. Pulang sebelum matahari terbenam ya. Afrika? Ayo teman-teman, ayo lebih semangat. Kamu sok kuat. Gawat! Aku lupa merekam acara belajar bahasa Prancis di TV. Aku mau setel otomatisnya, terus balik lagi ke sini. Tunggu ya. Jangan main-main. Belum apa-apa sudah minta pulang. Payah. Sudah beres. Ayo, kita jalan lagi. Doraemon, bisa tolong keluarkan pintu kemana saja? Shizuka juga. Tunggu dulu. Pintu kemana saja jangan dipakai lagi. Tapi aku... Toilet. Sedang berpetualang di tengah hutan, terus pulang cuma mau ke toilet. Kalau ada yang mau pulang lagi, akan aku pukul. Alasan apapun juga. Tidak boleh, mengerti? Takeshi, sebentar. Ada apa? Apa? Ibuku. Ibuku marah-marah dan menyuruhku pulang. Doraemon, pinjam pintu kemana saja ya, sebentar. Kita ini sedang berpetualang di dalam hutan. Kenapa pulang hanya untuk ketemu ibu? Cerewet, cerewet. Ayo. Sudah sampai. Seru banget ya. Baru kali ini aku merasa deg-degan. Ini baru namanya petualangan. Petualangan Afrika, omong kosong. Ini bukan petualangan murni. Aku nggak mau ikut lagi. Tapi patung dewa itu? Patung dewa apa? Itu cuma patung biasa. Awas kalau kalian memaksa aku ikut, akan kupukul. Mau menang sendiri. Biarkan saja. Yang penting hari ini kita sudah bersenang-senang. Benar juga. Bikin aku kesal. Bangunlah. Bangunlah anak manusia. Cuma mimpi. Patung dewa. Kenapa ada di sini? Berpetualang ke dunia misteri. Baru satu kali tapi sudah menyerah. Kau tidak jantan. Soalnya itu membosankan. Itu bukannya membosankan. Kalau kau ke sana tidak akan menyesal. Di dalam patung itu tersimpan harta karun. Harta karun? Anak-anak petualang, pergilah ke hutan dan cepat dapatkan harta karunku. Dewa. Bawangko. Harta karun bawangko. Tadi malam ada patung raksasa misterius mendatangiku. Lalu dia memberiku peta harta karun itu. Patung dewa di Afrika datang. Dia menggambarnya pakai bolpen jelek nih. Mencurigakan. Kita hentikan saja deh petualangannya. Rencana petualangan nggak boleh dihentikan. Kita harus jantan. Aku kan perempuan. Tidak ada salahnya kan kalau kita pecahkan misteri patung itu. Kalau begitu, kita mulai lagi dari lokasi kemarin. Asik. Doraemon, sebelum berangkat, simpan saja alat-alat bantuannya. Kenapa? Kalau ada bahaya kita harus bagaimana, Giant? Kalau pakai alat canggih namanya pengecut. Kita harus berani menghadapi bahaya dengan tangan kosong. Tangan kosong?
Dia seperti bisa menunjukkan arah. Benar, tolong dipandu ya, Peko. Berlayar dengan kapal kuno, jauh dari kehidupan manusia. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaanku senang banget deh. Seperti naik kapal Livingstone and Stanley yang terkenal itu. Keren. Hei, gantian aku jadi nakodanya. Hah, memangnya kamu bisa mengendalikannya? Ternyata nggak susah mengendalikan kapal. Oh, ada batu besar. Aku harus menghindarinya. Keterlaluan. Ada yang buang pintu bekas di lapangan. Benar-benar tidak tahu aturan. Aku harus memberi contoh cara menangani barang bekas. Menyebalkan. Ada apa sih, Suka? Lihat ke sana. Buaya! Kita dikepung buaya. Aku takut. Tenang saja, kapal ini cukup besar. Biar aku lawan. Aku hebat kan? Hebat. Giant kemudinya. Celaka, kapalnya bocor. Bagaimana ini? Kapalnya tenggelam. Doraemon, cepat keluarkan kue Dango Momotaro. Kuenya ditinggal. Senter pengecil, baling-baling bambu, sarung tangan super atau lainnya. Itu semua tadi ditinggal, tahu? Pakai saja pintu kemana saja. Itu dia. Kenapa tidak terpikir dari tadi? Pintu kemana saja? Itu kan. Pintu kemana saja? Tinggal gagang pintunya. Aku menang lagi. Bagaimana? Masih mau main? Bagaimana nih? Kehabisan akal. Nobita. Peko! Peko! mengucapkan terima kasih atas pertolongan kalian pada kami saat terancam bahaya, termasuk pesta perjamuan ini. Terima kasih banyak. Maruka bari rebani, tako sudah boruka. Apa? Doraemon, dia bilang apa? Konyaku penerjemah. Don bopore oe badangga. Maruka bari rebani, tako sudah boruka. Dia bilang hari ini hari pemujaan dewa, jadi makanlah sepuasnya. Hah, jadi ini bukan pesta menyambut kita. Bawangku. Wah, itu patungnya. Patung yang ada di foto. Di mimpiku juga ada patung itu. Persis sekali. Mungkin mereka pernah lihat bawangko yang asli. Pasti patung raksasanya ada di sekitar sini. Tangga guru, merubah bawangku sem-sem dari. Supaya bisa bertemu Dewa Bawangko harus mengorbankan 3 nyawa. Korban 3 nyawa? Setelah melewati air terjun akan ada sabana, padang rumput yang luas. Di situ harus mengorbankan 1 nyawa. Setelah itu di lembah Odorendo yang dalam korban lagi 1 nyawa. Jika berhasil melewati lembah, akan bertemu dengan sebuah negeri yang tertutup kabut tebal. Orang yang terlanjur masuk ke sana tidak akan bisa kembali lagi. Di negeri kabut itu harus mengorbankan 1 nyawa terakhir. Tempat
tempatnya mengerikan sekali. Pulang saja yuk. Pulang apa? Kalian memang penakut. Bilang pada mereka, aku nggak takut dengan cerita tahayul. Kita kesini untuk memecahkan misteri. Kita akan membawa harta karun yang tersimpan di dalam patung bawangko. Cepat katakan. Kabinawa kurumba, emo-emo bawangko irabe Madonna. Ada apa ini? Kenapa mereka? Dia bilang kalau kalian berani mendekati patung dewa, desa ini akan kena kutukan. Kalian harus pergi. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Lari! Tali kereta ekspres. Memangnya tidak ada alat yang lebih bagus lagi ya? Walaupun kelihatannya jelek, tapi kecepatannya seperti kereta listrik. Wah, dalam sekali jurangnya. Lalu bagaimana cara kita turun ke dasar jurang ini? Cuma ada bantuan keranjang ini. Ayo siapa yang mau turun duluan ke bawah? Aku yang terakhir saja ya. Suneo yang duluan. Enggak. Kamu saja duluan sana. Tidak mau, kamu saja yang duluan. Biasanya kan kamu Turunkan yang aku. duluan. Giant? Giant hebat ya. Dia itu memang pemberani. Giant! Bisa pegangan di tebing! Alat-alatku banyak yang ditinggal. Kalian tahu kan? Tunggu. Barangkali bisa pakai ini. Cat gravitasi. Cat ini gunanya untuk mengubah apapun jadi lantai. Kalau tidak menginjak catnya, kita bisa jatuh. Mengerikan. Rasanya lebih tinggi dari menara Tokyo deh. Catnya habis. Tempat ini mengerikan sekali. Jangan-jangan ini lembah kematian. Kita harus cepat-cepat ke permukaan. Seram sekali. Apa itu? Ada monster. Takut. Seperti hantu. Lawan. Awas kamu. Hebat. Sinarnya menghilang. Giant memang kuat sekali. Aku menangkap sinarnya sebagian. Ternyata serangga seperti kunang-kunang, tapi ini sinarnya terang sekali. Kalau tahu dari tadi sih, pasti kita tidak akan ketakutan. Dan tentu saja suara kematian itu juga nggak ada. Pasti ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Kamu nggak apa-apa, Suneo? Nggak apa-apa, aku jadi tahu. Di sekitar sini adalah gunung berapi. Jadi kadang-kadang dia menyemburkan uap panas. Batu-batu berlubang ini akan mengeluarkan bunyi gemas seperti seruling. Begitu teorinya, teman-teman. Oh, begitu. Suneo jenius. Selamat. Kalian semua anak-anak hebat. Peko bisa bicara. Aku tidak bermaksud menakut-nakuti kalian, tapi aku harus cari cara untuk memberitahu dan menyatukan kekuatan kalian. Bisa berdiri. Pasti manusia tidak bisa mempercayai keadaan di sini. Jadi aku giring kalian sampai ke sini, dan inilah hasilnya. Peko, sebenarnya kamu itu siapa? Aku adalah anak dari Bawangko keturunan ke-108. Aku Pangeran Kuntaku. Pangeran? Anaknya Bawangko. Aku bisa kembali lagi ke wilayahku dengan selamat. Itu semua berkat kebaikan kalian berlima. Jadi, patung raksasa itu... Pada periode pertama, pihak kerajaan menciptakan patung Bawangko, lalu disimpan dan dimunculkan dari kalung ini.
Refleksinya hampir mirip dengan hologram, tapi ada bedanya. Kalung ini mampu menghasilkan gambar yang bisa digerakkan dengan pikiran. Jadi hasilnya bisa muncul di permukaan. Mengagumkan, teknologinya melampaui teknologi manusia. Berarti kerajaanmu termasuk kerajaan yang makmur sekali. Sayangnya, kenyataannya tidak begitu. Baiklah, akan kujelaskan sambil kita jalan. Yang penting kita harus ke kerajaan sekarang. Cuma ada satu jalan untuk menuju ke kerajaanku. Air di bawah lapisan permukaan bumi ini mengalir dari danau kerajaan. Tapi sulit dipercaya ada kerajaan anjing di sini. Buktinya, aku ada kan? Aku sendiri juga sebenarnya malah tidak percaya kalau di luar sana ada dunia manusia. Sekitar ribuan tahun yang lalu, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan ada pergeseran lempengan bumi. Maka terbentuklah daratan yang dikelilingi lembah yang dalam yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Menurut teori, bangsa kera berevolusi menjadi manusia. Sedangkan teori di duniaku, evolusinya dari anjing. Wah, jalannya terputus. Kelihatannya begitu. Doraemon, kamu punya ide apa? Kalau kamu minta alat ajaib, oh iya, mungkin bisa pakai alat ini. Perahu ikan melawan arus. Perahu ini akan melaju di air mengalir atau air terjun. Perahu yang unik. Peko, bagaimana? Kamu senang kan bisa kembali lagi ke negerimu? Tentu saja, memang benar aku merasa senang dan lega. Tapi di kerajaanku sudah banyak musuh yang menunggu. Musuh? Ada cahaya. Berarti kita sudah sampai. Ini negeri anjing. Banyak kincir air raksasa ya. Gunanya untuk mengolah hasil panen. Selain itu untuk mengalirkan air ke istana. Pemandangannya indah sekali. Tiarap. Ada apa sih? Shh. Tentara anjing. Ada apa? Aku dengar suara orang dari sebelah sana. Mungkin cuma perasaanmu saja. Ayo jalan. Nah, sudah aman. Siapa mereka? Anak buah seorang menteri yang merebut tahta ayahku. Namanya Daburanda. Daburanda? Dia licik dan punya rencana jahat. Sekarang negeri ini ada di bawah kekuasaan Daburanda. Sekarang kita mau kemana? Kita akan ke rumahnya Bruce. Bruce adalah seorang komandan pengawal raja. Dia pengawal yang setia dan yang paling tangguh di negeri ini. Kali ini aku cuma tersandung. Bruce! Hey! Bruce! Ih, berantakan. Kelihatannya tidak ada siapa-siapa. Aku rasa Bruce saat ini sudah ditangkap. Bruce orang yang baik. Aku berharap dia baik-baik saja. Apa tidak ada orang lain lagi yang bisa membantumu? Semuanya pasti juga sudah ditangkap satu persatu. Peko, memangnya ada kejadian apa sih sebenarnya? 5.000 tahun yang lalu, peradaban kerajaan ini lebih maju daripada sekarang. Berkat pesatnya perkembangan teknologi, mereka mampu menciptakan tembakan pada kendaraan dan kapal melayang. Tapi setelah adanya kebijakan sistem kemiliteran Bawangko, muncul rencana untuk menghancurkan dunia. Karena itu, penelitiannya pun dilarang. Sebagai gantinya, dibangunlah sebuah patung raksasa sebagai lambang pelindung kerajaan kami. Seiring berjalannya waktu, ilmu dan teknologi berkembang semakin pesat, tapi kesejahteraan kerajaan justru menurun. Lalu, di bawah kepemimpinan ayahku, diangkatlah menteri yang sangat berambisi, Daburanda.
Dia mengadakan penelitian alat perang kuno untuk menguasai dunia luar. Jadi ini tidak salah lagi. Menakjubkan. Inilah alat perang kuno yang sudah lama hilang. Wah. Seluruh dunia akan jadi milikku. Lalu, satu hari sebelum pernikahanku dengan Putri Spiana, pegang tanganku. Terima kasih. Aku berjanji akan melindungi dunia dan juga melindungi dirimu. Semoga negeri ini akan damai selamanya. Pangeran! Pangeran! Yang mulia raja! Tolong tunggu sebentar ya. Hujan. Cepat, pangeran! Ada apa berteriak begitu? Gawat, pangeran. Sini, aku bisikan. Yang mulia raja. Ayah! 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 Lihat, sepertinya air di gelas raja ada racunnya. Harusnya minuman ini juga diminum oleh pangeran. Lancang sekali kau, Daburanda. Lancang? Apa maksudmu itu? Yang lebih penting, pikirkan saja dirimu sendiri. Cepat tangkap anak itu! Aku sudah lama menunggumu, Pangeran Kuntax. Setelah itu, aku terseret arus sungai sampai keluar wilayah. Itulah pertama kali kulihat kehidupan manusia. Aku sembunyi di sebuah kapal besar di dermaga. Dan kapal itu membawaku dari Afrika ke Jepang. Saat aku sedang menunggu kesempatan untuk pulang, aku tersesat. Lalu Nobita menyelamatkan aku. Kalau Daburanda terus berkuasa, kerajaan ini tidak akan punya masa depan. Teman-teman, saat ini aku butuh bantuan kalian. Pinjamkan kekuatan kalian padaku. Aku mohon. Peko. Jangan bercanda dong. Kenapa kita harus terlibat dalam masalah ini? Ini adalah sesuatu yang konyol. Lebih baik kita segera pulang saja ke Jepang. Tapi kita tidak boleh membiarkannya, kan? Benar. Tidak mungkin kita tinggalkan Peko begitu saja. Memangnya apa yang bisa kita lakukan? Coba saja kita berpikir dulu. Percuma. Tidak ada kata percuma. Berhenti kamu anak kecil. Hei, berhenti anak kecil. Kena. Akhirnya kau tertangkap juga. Anak kecil ini selalu merepotkan. 2 lawan 1, aku tidak takut. Turunkan aku, tentara jelek. Dia bilang kita ini tentara jelek. Enak saja. Aku ini tidak jelek, tahu. Sakit. Berani sekali menggigit hidungku. Tidak akan kumaafkan. Hentikan. Siapa kamu? Beraninya melawan anak kecil. Payah. Awas kamu ya. Sial. Rasakan ini. Aku menyerah.
Jangan-jangan kamu hantu. Kabur. Kabur yang jauh. Lincah juga kamu, Peko. Tapi sekarang mereka... Aku tidak bohong. Orang-orang bilang kalau Bruce ada di bawah tanah istana. Lingkaran tembus dinding. Hati-hati ya. Doraemon punya banyak sekali alat unik dan ajaib. Cukup herannya, ayo cepat masuk. Kenapa aku sih yang disuruh jaga di sini? Hei, Lewat sini. Tempat ini mengerikan sekali. Kebanyakan bawah tanah memang mengerikan. Bruce. Ini aku, Bruce. Suara itu, bau itu. Pangeran, apa aku sedang bermimpi? Bicaranya nanti saja, yang penting kita keluar dulu. jangan menguap terus. Bruce? Kita ketahuan. Cepat sedikit. Gawat. Pangeran, bagaimana? Semuanya selamat. Bruce juga. Cepat. Itu mereka. Dewi Bauwangko yang bijak, dengarkanlah permohonanku. Kerajaan ini telah dikuasai oleh pengkhianat istana. Kami semua tersiksa. Kumohon, tunjukkan jalan kebenaran bagi kerajaan ini. Ayo, cepat cari. Ayo, cari lagi di sebelah sana. Cepat ke sana. Ada apa di luar sana? Tuan Putri, aku lupa mengetuk pintu. Tidak apa-apa, Doru. Sesuatu terjadi, Tuan Putri. Pangeran sudah kembali. Pangeran? Benarkah itu? Ternyata dia masih hidup. Aku yakin sekali, Doru, kalau dia tidak akan mati begitu saja. Tidak bisa dipercaya. Syukurlah. Jangan senang dulu, Tuan Putri. Pangeran itu palsu dan sebentar lagi akan tertangkap. Tentu saja dia akan dihukum mati. Lupakan saja pangeran itu. Gadis secantik dirimu pantas jadi selirku. Lepaskan tanganmu. Aku tidak sudi. Kau jangan bermimpi aku menjadi selirmu. Dan kau tidak bisa seenaknya menangkap dia. Dia yang akan menyelamatkan negeri ini. Mengesankan. Kalau begitu, kau akan membuktikannya sendiri nanti. Akan kuperlihatkan padamu besok pagi kepala si pangeran. Tuan Putri. Pangeran, semoga kamu mampu menghadapinya. Ayo, cepat cari. Tangkap semua yang mencurigakan. Cari terus di seluruh penjuru istana. Perhatian. Ada pangeran palsu dan rekan-rekannya sedang bersembunyi di sekitar kerajaan. Perhatikan, ada 4 kera dan 1 musang. Bagi yang menyembunyikan mereka akan dihukum mati. Sedangkan yang memberikan informasi akan diberikan imbalan tulang selama setahun. Tulang? Selama setahun? Bikin kesal saja. Loh, kemana mereka semua? Peraturan yang mulia Daburanda ada-ada saja. Hei, kita seharusnya jaga di sini kan? Biar saja, aku kan juga ingin mendapatkan hadiah itu. Hei, kau benar juga. Aku ikut. Enak saja bilang aku musang. Nanti ketahuan, Doraemon. Apalagi kamu itu kucing, musuhnya anjing kan? Tapi mereka bilang aku musang. Pangeran, siapa sebenarnya mereka? Mereka semua adalah orang-orang pemberani yang datang dari dunia luar. Apa katamu? Dari luar? Oh, terima kasih. Ramalan Bauwangko periode pertama akhirnya jadi kenyataan. Memangnya apa ramalannya? Itu ungkapan yang sudah sangat-sangat kuno.
Saat kerajaan dalam bahaya, 10 orang asing akan menyelamatkan kerajaan dengan menggerakkan hati patung. Ada 10 orang asing? Maksudnya kita ya? Tapi kita cuma berlima kan? Lalu 5 orang lagi datang dari mana? Mana mungkin bisa datang? Menggerakkan hati patung. Apa maksudnya itu, Bruce? Aku tidak mengerti. Tapi katanya di dalam patung raksasa itu ada ruang rahasia. Jika kita bisa masuk, kita akan mengetahui sesuatu. Masuk ke dalam patung. Aku lapar sekali. Dia benar. Kita juga sudah lama tidak makan. Apa boleh buat deh? Mesin penerima janji. Kalau kita sudah berjanji, hasilnya bisa kita terima lebih dulu. Nah, kita coba saja ya. Besok kami janji akan makan. Biarkan kami merasakan kenyangnya sekarang. Bisa seperti itu kan? Wah, ada bau yang sedap. Mulutku merasakan sedang makan enak. Aku juga. Wah, aku jadi merasa kenyang. Ajaib sekali. Nah, sebagai gantinya, besok kita harus makan sebanyak yang kita nikmati sekarang. Doraemon, boleh ku pinjam alatnya? Kamu masih ingin makan? Bukan soal makan. Aku janji kalau besok akan mandi. Jadi aku ingin sekarang tubuhku menjadi bersih. Wah, segar. Ya ampun. Selamat tidur. Mau pipis. Bruce, Putri Spiana, apa dia baik-baik saja? Putri dikurung di kamar istana, tapi dia baik-baik saja. Semoga Dewa selalu melindungi Tuan Putri Spiana. Hei, Peko! Jangan main-main di atas. Nanti ketahuan bagaimana. Nobita? Maaf, aku tidak bisa tidur. Oh, aku malah tertidur dalam hitungan 3 detik dan bangunnya bisa lama. Nobita, menurutmu, apa aku pantas menjadi raja di kerajaan ini? Sampai saat ini, aku tidak bisa melindungi ayahku, Putri Spiana, dan rakyat kerajaan ini. Bahkan saat ini rakyat hidup menderita. Sementara aku di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa tidak ada gunanya. Setauku Peko itu hebat. Justru aku yang sepertinya tidak bisa mengurus diri sendiri. Ujian seleksi tim baseball saja aku tidak lulus. Makanya aku selalu diejek oleh teman-teman. Tapi kamu tahu? Aku pernah 1 kali dapat nilai 100 ulangan matematika. Waktu itu aku senang sekali. Tapi tetap saja tidak ada yang percaya. Lalu, aku juga pernah 1 kali home run main baseball. Aku tutup mata dan kupukul dengan percaya diri. Ternyata kena. Aku sendiri kaget dan langsung lari sampai kakiku lemas. Maaf, ceritamu itu membuatku tertawa, Nobita. Ternyata ceritaku lucu ya. Maksudku sebenarnya sih aku... Peko! Tangkap! Aku yakin dan percaya kalau kamu suatu saat bisa menjadi raja yang baik. Kenapa bisa begitu? Aku sudah mengerahkan semua pasukan, tapi kenapa belum ada hasilnya? Bisa keluar masuk istana dengan mudahnya. Musuh kita kemampuannya luar biasa. Tutup mulutmu!
mereka bisa dikalahkan. Tolong, tenang sedikit. Saat tengah malam, pasti mereka diam-diam mendatangi patung raksasa. Aku yakin sekali. Kenapa kau berpikir begitu? Ada ramalan kuno yang ditujukan untuk keluarga raja. Saat kerajaan dalam bahaya, 10 orang asing akan menyelamatkan kerajaan dengan menggerakkan hati patung. Teman-teman, kita hampir sampai di lokasi patung raksasa. Untung tidak ada halangan ya. Mereka pasti sudah menyerah mencari kita. Ini terlalu sepi. Lalu ada di mana tentara-tentara itu? Atau jangan-jangan... Gawat, kita terperangkap. Padahal sedikit lagi sampai di patung. Biar kita tangani mereka. Kalian lanjutkan perjalanan. Cipo! Iya! Aku mengandalkanmu, Bruce. Hai, dengar. Apa kalian semua ingin kerajaan bau waktu hancur? Jalan ini adalah jalur utama menuju patung raksasa. Berjuanglah terus, Bruce. Lihat, patung raksasanya sudah kelihatan. Apa itu? Itu kendaraan tembakan api. Ternyata Daburanda berhasil menyelesaikan alat perang itu. Teman-teman, ke arah hutan. Pangeran palsu, hutan ini sudah dikepung. Jadi lebih baik keluar dan menyerah. Jika kalian ingin selamat, keluar dan menyerahlah. Aku ulangi, jika kalian ingin selamat, keluar dan menyerahlah. Jangan percaya, jika kita tertangkap, kita bisa dibunuh. Percuma saja kalian sembunyi. Lakukan, baik. Angkat seluruh hutan ini. Jangan sampai mereka kabur. Begitu rupanya. Mereka membakar hutan ini. Maafkan aku. Aku melibatkan kalian dalam bahaya seperti ini. Pergilah dari hutan ini menuju ke selatan. Di sana ada danau yang aman. Sementara itu, aku akan menahan gerakan musuh. Kamu jangan nekat. Nanti kamu tertangkap. Aku tidak ingin orang asing seperti kalian terlibat lebih jauh lagi dalam masalahku. Cipo. Iya. Tolong beritahu mereka jalannya. Pangeran. Tapi Peko juga harus ikut kami. Kamu tahu kalau dunia manusia menyenangkan, bukan? Ya, itu benar sekali. Dunia manusia memang menyenangkan. Tapi, sebagai seorang pangeran, aku tidak boleh lari dari negeri ini. Teman-teman, semoga kalian berhasil. Perjuangan akan sia-sia jika seorang diri. Aku mau ikut menyerang. Apa maksudmu, Giant? Kamu belum mau mati, kan? Diam! Cepat pergi dari sini sebelum semuanya terbakar. Giant, jangan pergi. Giant! Berbahaya! Takeshi, selain dia pemberani, juga merasa kalau dia ikut bertanggung jawab. Sekarang, dia ingin membalas budi, jadi tidak mau berdiam diri. 遠くを君は眺めてるどんな昨日が君にやって
たのかも何を思ったのかも僕にはわからないけれど抱えきれない荷物はほら僕が持つからずっと友達でいたいよ何の約束もいらないだろう君の友達でいたいよ雨の日も晴れの日もKalian menyusul, jadi kita semua kompak lagi. Tentu saja, kita selalu bersama-sama. Pokoknya apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama-sama. Bagus, waktunya beraksi. Kita akan melawan mereka bersama. Ayo! Maaf, kelamaan. Doraemonnya jadi ada 2. Nanti saja kagetnya. Cepat masuk ke dalam patung. Biarkan kami menahan musuh. 心の中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図空を飛んで時を越えて遠い国でもドアを開けてほら行きたいよ今すぐ Masuknya lewat sini. Loh, kok kamu lebih tahu? Pangeran, buka pakai sinar kalungmu. Iya. Pintunya terbuka. Bagus, cepat masuk. Sabar, kejar mereka. Sial, jangan sampai mereka bisa mendekati hati patung. Di atas ada ruangan kecil tempat hati dewa. Di sini. Wow, emas. Bukan di sini. Ini ruang harta. Kita ke sana, ayo. Harta. Ayo. Tunggu aku. Berhenti. Tempat apa ini? Hati dewa ada di pintu di atas sana. Cepat, kita ke sana. Tolong Doraemon. Aduh, ketinggalan melulu. Pedang sakti Tenkomaru, tangkap. Lawan pakai pedang itu. Oh, boleh juga perlawanan. Tidak kusangka kau kuat juga. Tapi aku yang akan menang. Di ruangan itu. Ukiran hati emas ini adalah hati raksasa. Jadi tinggal digerakkan saja hatinya. Aku bisa. Harus diputar dulu. Bagaimana kamu tahu soal ini? Aku saja tidak mengerti. Rasakan. Oh, melawan 5 anak kecil saja tidak bisa. Cepat tangkap mereka semua. Itu kendaraan tembakan api. Kalian gak apa-apa? Siapkan tembakan api kapal ini.
tidak mau maju? Kalau begitu, biar aku saja. Cuma saja, berat sekali. Mungkin kita kekurangan orang. Kita tidak boleh sendiri-sendiri. Kita semua harus menggabungkan kekuatan. Benar. Kita dorong bersamaan. Siap. Aku sudah gak kuat lagi. Jangan menyerah. Percayalah pada teman-temanmu. Aku harus bertahan sampai tenagaku yang terakhir. Yang mulia patung dewa. Beri kekuatan. Berhasil. Panglima Sabri sudah dikalahkan. Mundur. Yang berhasil. Hati patung dewa sudah bergerak. Awannya jadi gelap. Apa yang terjadi? Jangan-jangan hati patung raksasanya. Teman-teman, Nobita. Hai, coba lihat ke sini. Tidak mungkin. Patungnya bergerak sendiri. Lari. Patung raksasa, rasakan ini. Bagus, kena kau. Luar biasa, patung ini kenapa gerakannya stabil sekali? Jangan dipikirkan. Serang terus. Jangan kalah sama patung. Senjata kita lebih canggih. Siapkan tembakan andalan sekarang. Baik. Persiapan sudah selesai. Bagus. Tembakan gelombang ultra aktifkan. Tidak mungkin bisa berdiri lagi kalau sudah kena tembakan ultraku. Hancurkan yang lainnya. Sekarang nyawa kalian ada di tanganku.
pasti bisa. Aku mohon Dewa, selamatkan negeri ini. Astaga, batunya masih bisa bergerak. Gawat, hei cepat, tembak lagi. Oh tidak sempat. Profesor Kos, di mana Daburanda sekarang? Sekarang ini dia pasti sudah lari ke istana. Istana? Putri Spiana dalam bahaya. Putri Spiana, kau harus bersamaku. Kalau kau mendekat lagi, aku akan lompat. Berani melawan kau ya? Keluar kau, Daburanda! Ada apa ini? Aku beritahu ke semua warga kalau pangeran sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya. Ayo turun. Aku tidak peduli. Mati saja kau. Kena kau. Patung dewa. Putri Spiana. Pangeran. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu. Maafkan aku. Tidak, kamu sudah menepati janjimu, Pangeran. Aku senang. Aku bisa memelukmu lagi. Putri Spiana. Romantisnya. Oh, patung dewa. Oh ya, kenapa kalian berlima bisa datang menyelamatkan kami? Kami ini datang dari masa depan kalian dengan mesin waktu. Kalian bingung ya? Kemarin, aku memanfaatkan alat penerima janji ini. Kalau nanti aku pulang dengan selamat, aku janji akan pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan kami semua. Ternyata begitu. Cerdas juga ya. Jadi, jangan lupa dengan janjimu ya. Itu pasti. Ini pintu kemana saja yang baru? Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Berjuanglah kita sendiri. Terima kasih kita sendiri. Ingin cerita misteri, malah ketemu diri sendiri. Jadi tambah pusing deh. Semoga kalian cocok dengan masakan istanaku. Silakan, makan sepuasnya. Selamat makan. Kalau kita makan terlalu banyak, justru nggak baik loh. Buat aku saja ya. Makan saja yang banyak. Kita kemarin sudah janji kan? Cepat, cuci semua. Ini. Wah, kenapa kita jadi tukang cuci piring istana? Hei, bukannya ini gara-gara kamu? Teman-teman, terima kasih kuucapkan kepada kalian semua. Nama kalian berlima akan terukir dalam sejarah kerajaan ini untuk selama-lamanya. Nah, sebagai kenang-kenangan, kalian boleh membawa sebagian harta kerajaan Bawangko ini. Kami melakukan semua ini tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Kalau begitu, biar tetap jadi harta kerajaan kalian saja deh. Peko, sampai kapanpun jadilah raja yang bijaksana. Iya, kamu juga Nobita. Sampai kapanpun tetap semangat ya. Sudah. Biarkan saja. Kalau kamu lapar, kapanpun akan aku bawakan sosis yang banyak. Iya, pasti ku makan sampai habis. Pasti.
Petualangan yang hebat ya. Ini liburan musim panas paling seru.